Uni Soviet merupakan salah satu negara komunis terbesar pada masanya dan pernah menjadi musuh besar bagi negara adidaya yaitu Amerika Serikat. Uni Soviet berdiri pada tanggal 25 Oktober 1917. Setelah berdirinya Uni Soviet, Vladimir Lenin yang merupakan tokoh revolusioner komunis asal Uni Soviet berusaha untuk menyebarkan paham komunisnya ke negara-negara bagian Eropa Timur. Di saat masa kejayaannya, Uni Soviet pada kala itu merupakan salah satu negara adidaya yang berhasil menularkan paham komunisnya ke negara-negara Eropa Timur. Uni Soviet yang saat itu sudah menjadi negara besar melakukan perang dingin melawan Amerika Serikat. Namun pada akhirnya Uni Soviet kalah dalam perang dingin dan mengalami keruntuhan pada tanggal 26 Desember pada tahun 1991. Lalu, apa yang menyebabkan negara sebesar Uni Soviet bisa runtuh? Lebih lengkapnya, tonton video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe WOW Channel dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan info menarik lainnya dari WOW Channel. Yang pertama, pemerintah yang totaliter. Pemerintahan di Uni Soviet pada masa Vladimir Lenin dan seterusnya yang menganut paham totaliter. Sebenarnya tujuan dari penerapan paham ini pada kepemimpinan diktator tidak sepenuhnya buruk. Para penguasa menginginkan sebuah keteraturan dalam negara agar cepat mencapai tujuannya, sehingga rakyat harus sepenuhnya percaya pada negara dan pemerintah. Karena keharusan menghargai negara dengan sepenuh kepercayaan, akhirnya beberapa pihak dalam negeri mencari untung memanfaatkan keadaan ini. Mereka bertindak sebagai orang-orang penjilat yang tidak benar-benar peduli dengan rakyat. Mereka bersikap untuk menyenangkan negara dan pemerintah demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, pemerintahan yang totaliter membius rakyat kecil dalam berekreasi dan berpendapat. Mereka tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara sendiri. Sifat totaliter ini juga sangat mengekang setiap gerakan yang berusaha meneriakan kebebasan. Untuk memantapkan sifat totaliter di Uni Soviet, negara ini memiliki polisi rahasia bernama KGB, bentukan Felix Dzerzhinsky, yang terkenal kejam. Yang kedua, rakyat yang tidak memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Uni Soviet memiliki wilayah yang sangat luas, serta membawahi 15 negara berbentuk republik. Ini menjadikan Uni Soviet pernah menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Karena luasnya wilayah Uni Soviet menyebabkannya memiliki keragaman budaya. Keragaman budaya ternyata menjadi sumber permasalahan yang sangat membahayakan kedaulatan negaranya. Etnosentrisme masih sangat kental terasa meskipun sudah ada pemersatunya yakni Uni Soviet. Namun kenyataannya tetap bersikukuh membuat setiap negara bagian dari Uni Soviet memegang ciri khas dan sifat kedaerahan masing-masing. Tidak ada rasa nasionalisme bersama satu Uni Soviet pada saat itu. Sehingga faktor ini menjadi faktor utama dan pertama yang menyebabkan keruntuhan Uni Soviet. Beberapa negara bagian yang tidak suka dengan kinerja pemerintah pusat melakukan gerakan sporadis yang menyerang pemerintah pusat. Hal inilah yang menyebabkan internal negara Uni Soviet mulai goyah. Yang ketiga, kemiskinan melanda Uni Soviet. Pemerintahan Uni Soviet yang totaliter menyebabkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan. Perekonomian Uni Soviet menganut paham sosialisme yang menyebabkan segala hal yang berurusan dengan perekonomian harus dilakukan dengan melibatkan pemerintah, sehingga menyebabkan ekonomi Uni Soviet tidak maju karena tidak adanya kreativitas. Kemudian pengelolaan kas negara Uni Soviet lebih difokuskan untuk negara lain sebagai pendukung di internasional daripada untuk kesejahteraan rakyatnya. Kondisi ekonomi ini berbanding terbalik dengan Amerika Serikat yang merupakan musuh beratnya, yang mana di Amerika Serikat memiliki taraf hidup yang lebih baik dibanding dengan Uni Soviet. Kemungkinan di Uni Soviet inilah yang menjadi salah satu penyebab runtuhnya Uni Soviet. Yang keempat, kebijakan Gorbachev. Di saat kondisi Uni Soviet yang sudah mulai kacau balau, kemudian muncul pemimpin baru bagi Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev. Ia yang saat itu berhasil menduduki kursi Partai Komunis Uni Soviet
memiliki kebijakan untuk mereformasi sistem dari negara Uni Soviet yang disebutnya dengan percepatan ekonomi. Namun nyatanya, perekonomian Uni Soviet malah semakin memburuk akibat kebijakan Gorbachev karena kebijakan itu dinilai tidak efektif dan justru malah melemahkan negara Uni Soviet. Memang, sistem negara Uni Soviet sudah mulai memburuk. Akan tetapi, dengan kebijakan Gorbachev inilah membuat sistem negara seolah-olah mati. Yang kelima, bubarnya Fakta Warsawa. Sesuai namanya, Fakta Warsawa dilangsungkan di Warsawa, sebuah daerah milik negara Polandia, yang mana fakta ini menghasilkan kesepakatan di antara seluruh negara komunis yang berada di Eropa. Kesatuan militer komunis lahir dari kesepakatan Warsawa ini yang resmi disepakati pada tanggal 14 Mei 1955. Bubarnya Fakta Warsawa ini diakibatkan oleh ulah Uni Soviet sendiri, sebagai negara adidaya di antara negara komunis Eropa. Uni Soviet memegang peran penting di dunia komunis internasional. Kebijakan Gorbachev yang mulai membuka diri, pengaruh politik Amerika yang sangat kuat terhadap perekonomian Uni Soviet dan seluruh dunia mengakibatkan fakta tersebut perlahan melemah dan bubar. Tujuan dari dibentuknya Fakta Warsawa sebetulnya untuk mempersiapkan diri menerima serangan dari NATO, aliansi militer milik blok barat yang dikepalai oleh Amerika Serikat. Namun pada tanggal 31 Maret pada tahun 1991, yang mana tahun runtuhnya Uni Soviet, dan fakta ini bubar secara tidak resmi. Kebubarannya diresmikan pada tanggal 1 Juli 1991. Akibat keruntuhan. Dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai negara komunis adidaya dunia, maka runtuh pula kekuasaan komunis internasional. Berarti, hal tersebut membuat Amerika Serikat memenangkan Perang Dingin yang sudah berakhir. Berbeda ada di bawah Uni Soviet, pada akhirnya mendapatkan jati diri masing-masing dan kebebasannya sendiri dalam menyelenggarakan pemerintahan dan kedaulatan sesuai kepribadian warganya sendiri. Mereka mendirikan negara baru yang sudah tidak lagi terikat dengan sosialis komunis. Bahkan, hampir semua mantan negara bagian Uni Soviet lebih menyukai demokrasi dibanding meneruskan sistem warisan Uni Soviet. Keruntuhan Uni Soviet yang sangat dramatis membuat beberapa negara komunis lain perlahan melemah. Tidak ada lagi negara besar yang menjadi penyokong mereka menumbuhkan paham komunis di negaranya. Lambat laun pengaruh komunis perlahan terus berkurang dan malah menjadi musuh bagi banyak negara di dunia. Nah guys, itulah 5 fakta tentang penyebab runtuhnya negara Uni Soviet. Ternyata, kebijakan pemerintah Uni Soviet yang bersifat reformasif justru menyebabkan negara ini akhirnya runtuh dengan sendirinya. Setelah mengalami keruntuhan, beberapa negara yang memiliki budaya yang berbeda dari Uni Soviet akhirnya mendirikan negara baru dengan paham demokrasi. Terima kasih Sobat Wow yang telah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Wow Channel ya. Share juga video ini ke temanmu agar ia juga mengetahui tentang hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.